Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada kesempatan kali ini dari kelompok 7, Anissa Nurhaliza, Fadila Belanisa, dan Dimas Hadian Hakim akan menjelaskan tentang instrumen penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan pertama yaitu pengertian penilaian, yang kedua penilaian afektif, ciri-ciri dan pengukurannya, kemudian yang ketiga adalah penilaian kognitif, ciri-ciri dan pengukurannya, dan yang keempat atau yang terakhir adalah penilaian psikomotorik, ciri-ciri dan pengukurannya. Yang pertama yaitu pengertian penilaian. Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Dengan kata lain, penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom, yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Jadi pada intinya adalah penilaian itu untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Di kurikulum 2013 ini, penilaian dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif. Kemampuan berpikir merupakan ranah kognitif yang meliputi kemampuan menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Menurut Bloom, segala upaya yang mengatur aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Jadi, ranah kognitif ini lebih menekankan pada pengetahuan atau knowledge siswa, di mana siswa dituntut untuk mampu menghafal, memahami, menganalisis, dan pada akhirnya siswa harus bisa untuk mengevaluasi. Berdasarkan taksonomi Bloom, pada ranah kognitif dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yang kedua pemahaman atau comprehension, yang ketiga penerapan application, yang keempat analisis analysis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir yang keenam penilaian atau evaluation. Ciri-ciri ranah penilaian kognitif. Yang pertama, pada tingkat pengetahuan, peserta didik dituntut untuk mampu menjawab pertanyaan berdasarkan materi yang dihafalnya. Jadi, yang pertama ini peserta didik harus bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, tingkat pemahaman. Peserta didik mampu menyatakan masalah dan konsep sesuai dengan pemahamannya. Peserta didik harus bisa menguraikan atau menjelaskan masalah dan konsep sesuai dengan pemahamannya. Yang ketiga, tingkat aplikasi. Peserta didik mampu menerapkan dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tingkat analisis. Peserta didik mampu menemukan sebab dan akibat. Yang kelima, tingkat sintesis. Peserta didik mampu menemukan konsep, teori, atau hipotesis berdasarkan temuannya, atau ini biasanya disebut dengan novelty. Yang keenam, tingkat penilaian. Peserta didik mampu mengevaluasi hasil dari temuannya. Pengukuran ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom, yaitu yang pertama ada C1, di mana meliputi ingatan, baik menghafal maupun pemahaman, C2 pemahaman, yang C3 penerapan atau aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi atau penilaian. Example, siswa dibina kompetensinya menyangkut kemampuan muhadasah dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun, untuk bermuhadasah setidaknya diperlukan pengetahuan atau kognitif tentang mufrodat yang akan digunakan untuk bicara dan cara-cara muhadasah dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian, instrumen penilaian yang kedua yaitu penilaian afektif. Ranah penilaian afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Dan ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Jadi, penilaian afektif ini penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai.
Taksonomi Bloom mengemukakan bahwa ranah afektif dibagi menjadi 5 jenjang, yaitu receiving, responding, valuing, organization, dan characterization by value. Yang pertama, receiving, yaitu kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar. Yang kedua, responding, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu. Yang ketiga, valuing, peserta didik berkemampuan untuk menilai konsep atau fenomena, yaitu baik atau buruk. Yang keempat, organization, merupakan pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai yang lain. Dan yang terakhir, characterization by value, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Ciri-ciri ranah penilaian afektif, di mana di sini ada 5 tipe karakteristik afektif, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Yang pertama ada sikap, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Yang kedua ada minat, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui minat atau keinginan dan kecenderungan hati peserta didik yang tinggi terhadap sesuatu. Dan hal yang penting pada minat ini adalah intensitasnya yang tinggi terhadap sesuatu. Yang ketiga ada konsep diri. Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimilikinya. Kemudian ciri-ciri ranah penilaian afektif yang keempat adalah nilai, di mana merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dan yang terakhir adalah moral, yaitu mempelajari prinsip moral peserta didik melalui penafsiran respon verbal terhadap dugaan dan bagaimana peserta didik itu bertindak. Selanjutnya yaitu pengukuran ranah afektif. Yang pertama ada A1 atau menerima, yang di dalamnya terdapat seperti mengikuti, menganut, mematuhi, dan meminati. Yang kedua, A2 atau merespon, seperti menyenangi, menyambut, mendukung, dan melaporkan. Yang ketiga, A3 atau menghargai, yaitu mengasumsikan, meyakinkan, memperjelas, dan menekankan. Yang keempat, A4 atau mengorganisasikan, yaitu seperti mengubah, menata, membangun, dan membentuk. Yang kelima, A5 atau karakteristik menurut nilai, yaitu membiasakan, mengubah perilaku, berakhlak mulia, dan sopan santun. Selanjutnya, contoh dari penilaian ranah afektif. Karakteristik suatu nilai meliputi falsafah hidup dan sistem nilai yang dianutnya. Jadi, contohnya dalam pelaksanaan penilaian afektif yaitu dengan mengamati tingkah laku siswa selama mengikuti proses belajar mengajar berlangsung. Penilaian psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Simpson 1956 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotorik ini tampak dalam bentuk keterampilan atau yang bisa kita sebut dengan skill dan kemampuan bertindak individu. Taksonomi Bloom ranah psikomotorik. Baik, kategori yang termasuk dalam ranah ini adalah peniruan P1. Jadi, ketika individu mengamati suatu gerakan, kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya, walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Dan di sini bisa kita lihat P1 meniru, yaitu ada menyalin, contoh tindakannya atau contoh sifatnya, menyalin, mengikuti, mematuhi, dan mengatur, ya. Kemudian ada P2, manipulasi. Manipulasi menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan.
Pada tingkat ini, individu menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru tingkah laku saja. Kategori ini pula merupakan kemampuan dalam melakukan sesuatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Contoh dari P2 manipulasi ada membangun, melaksanakan, menerapkan, dan membuat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari manipulasi. Kemudian ada P3 atau presisi. Presisi ini memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Nah, itu adalah presisi. Adapun contoh sifat dari P3 atau presisi ini adalah seperti menunjukkan, mengalihkan, mengirim, atau menggantikan. Nah, itu adalah kata sifat contoh dari presisi. Kemudian yang keempat adalah artikulasi. Apa itu artikulasi? Yaitu menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan, atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Nah, itu adalah sedikit makna dari artikulasi. Kemudian contohnya atau kata sifatnya adalah seperti 1. Membangun, mengatasi, menggabungkan, dan merumuskan. Nah, itu adalah kata sifat dari artikulasi. Dan yang terakhir adalah P5, yaitu naturalisasi. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Nah, itu adalah singkatnya dari P5 atau naturalisasi. Baik, contoh kata sifat dari naturalisasi ada mendesai, ya. Bisa cari di kamus apa itu mendesai. Kemudian menentukan, dan yang terakhir adalah mengelola. Nah, di sini adalah kata sifat sebagian ya. Mungkin teman-teman semua lebih mempelajari arti taksonomi Bloom dari ranah psikomotorik. Pengukuran ranah psikomotorik. Penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan observasi dan pengamatan. Nah, observasi sebagai alat penilaian banyak yang digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Mungkin teman-teman udah lebih paham ya arti observasi dan pengamatan itu sendiri. Dan tes untuk mengukur ranah psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja, performance yang telah dikuasai oleh peserta didik. Tes tersebut dapat berupa tes paper dan pensil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes unjuk kerja. Nah, seperti itulah pengukuran ranah psikomotorik. Baik, kita masuk ke contoh lembar observasi. Nah, di sini ada gambar ya, berbentuk tabel. Yang sebelah kiri itu ada nama siswa ya, seperti Damar, Ayu, dan lain-lain. Kemudian di kolom keduanya ada mengerjakan tugas on test ya. Nah, di sampingnya di kolom ketiga ada tidak mengerjakan tugas off test ya. Dan yang kolom terakhir yaitu catatan guru. Nah, ini adalah contoh lembar observasi ya. Baik, kita masuk ke tes unjuk kerja ya. Masih berbentuk kolom di sini. Ada nama, kelas, kemudian petunjuk. Berilah skor untuk setiap aspek kinerja yang sesuai dengan ketentuan berikut. Dia akan menilai dapat skor 4 nih apabila aspek tersebut dilakukan dengan benar dan cepat ya. Akan mendapatkan skor 3 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar tapi lama. Skor kedua bila aspek tersebut dilakukan selesai tetapi salah. Dan dia akan mendapatkan skor 1 bila dilakukan tapi tidak selesai. Dan 0 tidak ada usaha. Nah, itu udah ya, udah gak ada usaha. Baik, di kolom selanjutnya ya ada aspek yang dinilai. Nomor 1 adalah berdiri tegak menghadap penonton. Nah, skornya berapa nih?
Kalau misalkan dia berdiri tegak menghadap penonton, dia melakukan aspek tersebut dilakukan dengan benar dan cepat, berarti dia mendapatkan skor 4 bila dia melakukan berdiri tegak menghadap penonton. Ya, ini sebagai penilaian pidato ya. Nah, ini adalah aspek yang dinilai gitu. Kemudian ada mengubah ekspresi wajah sesuai dengan pernyataan. Nah, ini penilaian aspek dalam berpidato. Nah, di sini bisa kita lihat ya di tabel tes unjuk kerja. Jadi tes unjuk kerja itu untuk mengukur penampilan ya atau kinerja, performance. Nah, itu adalah adanya tes unjuk kerja ya untuk menilai performance ya. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ada 6 aspek taksonomi Bloom ranah kognitif, yaitu yang pertama penilaian, evaluation, sintesis, analisis, penerapan application, pemahaman comprehension, dan pengetahuan knowledge. Selanjutnya yaitu ranah afektif, di mana yang penting yang harus dikembangkan dalam ranah afektif ini adalah sikap dan minat peserta didik. Juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan instrumen afektif, yaitu 1. Menentukan definisi konseptual atau konstruk yang akan diukur. 2. Menentukan definisi operasional. 3. Menentukan indikator. Dan yang keempat, menulis instrumen. Dan yang terakhir adalah ranah psikomotor, yaitu ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson 1956 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor akan tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.